Halo Sobat Koma Podcast, kenalin gue Deanata. Gue di sini akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan di Koma Podcast. Tumbuh bersama Insecure. Rasa insecure kerap kali menjadi pembatas anak muda untuk berkarya dan mengejar mimpi. Mungkin Sobat Koma Podcast pernah mengalami hal ini atau ada dalam fase ini. Di sini Koma Podcast akan mengulik cerita Alna Hendrix, seorang content creator yang memulai karyanya melalui TikTok. Bagaimana Alna Hendrix melewati insecure-nya dalam menciptakan karya? So, ini dia ceritanya. Gimana nih kabarnya? Kabarnya baik, puji Tuhan. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, boleh nih dari Kak Alna untuk memperkenalkan diri supaya sobat podcast yang di sana juga pada tahu gitu. Oke, jadi aku namanya Alna Hendrix, biasanya dipanggil A atau Kak Alna juga bisa. Aku mahasiswa kedokteran gigi tingkat 4 dan juga sekarang sebagai content creator gitu. Oke, jadi kita mau games dulu sebelum kita bahasnya serius-serius, jadi kita games. Oke, jadi nama gamesnya itu adalah mitos atau fakta. Oke, siap nih Kak? Siap, oke. Jadi yang pertama, kalau sakit perut itu terus pegang batu bisa hilang nggak sih sakit perutnya? Mitos apa fakta? Mitos. Kenapa tuh Kak mitos? Karena aku kayaknya cuma pernah dengar itu di Indonesia deh. Selama di luar nggak pernah ada dengar kalau misalnya kita mau kayak gitu terus mau nahan harus pegang batu gitu, nggak pernah sih. Berarti Kak Ana nggak pernah coba nih? Aku nggak pernah coba. Oke, lanjut. Orang jatuh cinta berawalnya dari bercanda, mitos apa fakta? Fakta. Kayaknya pengalaman pribadi nih kayaknya dilihat-lihat. Oke. Yang ketiga, kata orang tuh perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada perjalanan pergi. Mitos atau fakta? Kalau lagi nggak berantem fakta. Kalau lagi berantem lama banget. Oke. Oke, siap. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kelelahan bikin tidur ngiler, mitos atau fakta? Ada call a friend nggak sih? Fakta kali, nggak tahu. Nggak bisa. Aku juga pernah rasa sih kalau kelelahan kayak, aduh tidurnya nyenyak banget. Iya nyenyak benar. Iya. Oke. Berikutnya, kata orang-orang nih, cuma orang introvert yang bisa merasakan insecure. Fakta atau mitos? Mitos. Oke, mitos nih. Oke, pertanyaan terakhir nih udah nih. Temen minta uang, terus dia bilang besok gua ganti uangnya. Mitos apa fakta? Tergantung temennya kayak gimana. Tapi kebanyakan sih mitos ya. Mustahil, lebih ke mustahil sih bukan mitos. Iya sih mustahil. Oke. Wah, seru banget nih. Oke, sekarang kita bakal masuk ke segmen yang paling dinanti Sobat Koma Podcast. Kita mau kulik tentang perjalanan Kak Alna, insekuritas dalam berkarya. Oke nih, masuk dalam pertanyaan pertama. Menurut Kak Alna nih, insecure itu seperti apa dan terjadi dalam hal apa aja sih Kak? Insecure itu sebenarnya pas kamu tanya tadi langsung satu kata yang aku
aku pikir tentang insecure. Menurut aku insecure itu rasa kurang percaya diri. Tapi kalau misalnya kita baca lebih banyak arti dari insecure, aku baca-baca buku, baca-baca artian dari insecure, ternyata insecure itu kalau misalnya kita merasa kurang, kita merasa tidak percaya diri itu jadi merasa tidak percaya diri itu salah satu faktor kenapa kita insecure. Tapi kalau menurut aku, kenapa kita insecure ya karena kita nggak percaya diri gitu. Jadi itu aja sih gampangnya sebenarnya kenapa insecure karena nggak percaya diri. Gitu. Oke, dan biasanya tuh Kak terjadi dalam hal apa aja sih Kak insecure? Nah tadi kan aku bilang percaya diri tuh setelah aku baca ternyata tuh faktor dari kita kenapa kita insecure gitu. Tapi kalau misalnya ditanya kenapa ya beberapa orang insecure, ada beberapa faktor, ternyata ada dibagi kedua bagian. Ada faktor eksternal atau faktor internal. Nah, faktor internal kita tahu dari diri kita sendiri dong. Kita ngerasa kurang, kita ngerasa harga diri kita rendah gitu. Tapi kalau faktor eksternal bisa jadi dari trauma keluarga atau dari gimana kita dibesarkan, atau bisa jadi lingkungan kita yang bikin kita insecure gitu. Jadi tergantung sama orang-orangnya insecure karena apa gitu. Tapi biasanya cuma jatuh kedua itu, faktor internal atau eksternal. Kita bisa tahu mereka insecure karena apa kalau kita tanya, kalau kita lihat-lihat nih ini orang kenapa ya insecure gitu. Oke, berarti yang memicu rasa insecure itu ada dua faktor, eksternal atau internal. Kalau mau buat sesuatu kayak, aduh dari latar belakang aku nih gini, akhirnya dia insecure gitu kan, gitu ya. Oke. Kalau dari Kak Alna nih, pernah nggak sih membandingkan diri dengan orang lain? Pernah atau enggaknya pasti pernah dong. Kayak semua manusia pernah membandingkan diri kita sama orang lain. Tapi aku tahu kalau misalnya membandingkan diri itu ada dua tipe juga nih Dea. Ada tipe yang kita lihat ke orang yang kita lihat ke orang lain itu yang kita bandingkan itu, lalu kita ngerasa termotivasi untuk menjadi kayak dia atau lebih dari dia, atau kita ngerasa karena kita ngerasa kita kurang dari dia, kita jadinya udahlah nggak ada harapan lagi gue kayak dia gitu. Jadi kalau misalnya ngebandingin diri, resultnya dua, lu jadi termotivasi atau lu jadi nggak percaya diri gitu. Tapi pernah atau nggak? Pernah. Oke, tadi kan Kak bilang pernah nih. Nah, cara menghadapinya gimana sih Kak insecure itu? Dari pengalaman sendiri ya, jadi aku tuh insecure karena ini pasti cewek sering banget nih ngerasain ini. Kita lihat orang-orang di sekitar kita kok mukanya mulus gitu, kok nggak ada jerawatan ya gitu. Aku tuh baru banget mulai jerawatan tingkat 1 pas aku masuk kuliah. Jadi selama SMP, selama SMA nggak ada tuh jerawat-jerawat. Pas tingkat 1 baru mulai gitu. Aku ngerasa insecure dan ngerasa gimana ya, kok kayak jorok kayak gini. Akhirnya pasti dong saat kita insecure, kita mencoba untuk hilangin rasa insecure kita. Nah, aku mengatasinya dengan cara pertama cari dulu solusi dari insecure itu. Kalau misalnya insecure karena jerawat, kita pasti cari dong kenapa ya gue jerawatan gitu. Akhirnya pas udah tahu, akhirnya ya udah kita coba skincare atau misalnya ke dokter. Aku pokoknya endingnya ke dokter lah gitu. Nah, di proses dari jerawatan sampai ke dokter kan gak cuma sebulan terus langsung ke dokter dan langsung sembuh kan. Gimana cara ngatasinya ya positive thinking aja bahwa ini akan berlalu, bahwa semua orang juga punya fasenya gitu. Nah dari situ saat aku udah bersyukur gak apa-apa lah jerawatan gitu. Lagi pula ini gak menurunkan value aku sebagai seseorang gitu kan, gak menurunkan value aku sebagai
Alne gitu. Jadi dari situ aku coba untuk ganti mindset sih sebenarnya, ngubah mindset untuk jadi lebih positive thinking aja gitu. Wah iya sih benar. Kalau kita tahu value kita pasti kayak ya udah ini value gue gitu kan. Benar. Karena gue punya nilai gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Alna kita tuh harus nggak sih punya rasa insecure? Gue tanya dulu deh, lu punya nggak rasa insecure? Pernah rasa tapi nggak sering. Sering ya, tapi pernah kan? Pernah. Tapi kalau pertanyaannya kita apa tadi pertanyaan, boleh atau enggak atau harus? Harus nggak sih kalau punya rasa insecure? Kalau dibilang harus atau enggak, seharusnya enggak ya. Harusnya enggak dong. Itu kan jadi suatu hal yang negatif ya jatuhnya, insecure kan. Tapi apakah kita bisa sepenuhnya nggak ada rasa insecure? Gue yakin kayak mustahil ya untuk seseorang nggak pernah insecure dalam kehidupannya. Yang kita bisa lakukan adalah mengurangi rasa insecure itu dengan cara gimana caranya kita bereaksi akan insecure itu. Apakah kita makin jadi terpuruk gara-gara rasa insecure itu, atau kita malah ngelawan rasa insecure itu, dan akhirnya kita bisa jadi motivasi untuk orang lain gitu, karena kita bisa ngelawan rasa insecure itu gitu. Tapi kalau ditanya harus nggak sih seseorang punya rasa insecure, kalau misalnya rasa insecure itu bikin kita jadi orang yang lebih baik, ya kenapa enggak kan? Tapi kalau misalnya ada cara lain yang bisa bikin kita jadi lebih baik tanpa rasa insecure itu, juga mungkin itu cara yang lebih baik gitu. Tapi pasti semua orang pernah insecure sih. Oke, benar banget. Nah, kakak kan ini content creator ya. Nah, Alna nggak sih kayak ngerasa insecure pas mau mulai banget nih content creator gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau mau cerita dikit nih ya, aku nggak pernah punya keinginan untuk jadi content creator, nggak pernah kepikiran sama sekali untuk jadi content creator. Jadi saat aku mulai bikin konten itulah video pertama yang naik booming itu ngomongin jerawat. Jadi kayak dari situ aku ngerasa kayak ternyata jerawat ini yang bawa gue masuk ke kehidupan yang baru nih gitu. Jatuhnya kayak ini bawa gue dapetin peluang-peluang yang baru gitu. Sebenarnya kalau mau disangkut pautkan ya itulah kayak kenapa gue bersyukur gue insecure dan gue lawan rasa insecure itu ya karena look at where I am right now gitu. Karena gue bisa ngelawan rasa insecure gue akan jerawat gue, makanya gue bisa ada di sini sekarang gitu. Pernah insecure jadi content creator pas mulai sih enggak, karena gue nggak pernah mau jadi content creator, maksudnya nggak pernah kepikiran untuk jadi content creator. Tapi seiring berjalannya waktu dan gue ngerasa kayaknya ini udah harus dipikirin baik-baik nih, ini harus jadi take serious nih gitu. Dari situlah gue bikin orang lain jadi motivasi. Gue membandingkan diri gue dengan mereka, tapi dengan cara gue lihat mereka sebagai panutan gitu. Gue lihat mereka, mereka bisa kok ngelakuin ini, gue ngebandingin gitu, kayak gue pasti bisa juga lah ngelakuin itu gitu. Oke, menarik banget sih ceritanya Kak. Nah, yang aku lihat nih kakak konten-kontennya banyak self development ya Kak. Aku juga pernah nonton video kakak kayak termotivasi banget, kayak kalau tentang orang pacaran, orang ditinggal atau gimana, kayak kakak tuh kasih motivasi gitu kan. Nah, hal apa sih yang membuat Kak Alna tuh memilih jenis konten kayak gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa milih itu, kan gue dari awal gue emang gak ada niatan untuk jadi content creator ya. Jadi waktu bikin konten itu sekedar, jadi cerita dikit ya. Selain gara-gara masalah jerawat yang bikin konten gue naik, itu gara-gara masalah motivasi-motivasi tentang hubungan. Nah, mungkin orang lain kebanyakan gak tahu kalau misalnya itu adalah coping mechanism gue karena gue putus. Karena gue lagi galau nih.
orang lain mungkin ngepost kayak sedih-sedih gitu, kayak gue sedih banget gitu-gitu kan. Gue nggak bisa tuh karena gue malu untuk ngepost gue lagi sedih. Jadi tamparan-tamparan yang gue kasih, motivasi-motivasi yang gue bikin sebagai konten adalah motivasi-motivasi yang harusnya gue kasih ke diri gue sendiri, tapi gue bikin itu dengan cara gue tulis gitu, gue tulis untuk gue jadiin motivasi ke orang lain gitu. Padahal tapi gue nggak ada niatan untuk memotivasi orang lain, nggak ada gitu. Gue melakukan itu untuk diri gue sendiri. Tapi ternyata banyak orang yang relate dan akhirnya orang lain juga termotivasi gitu. Jadi kalau misalnya tanya kenapa konten self development, kenapa memilih konten self development, itu sebenarnya cara gue untuk mengembangkan diri gue sendiri gitu, bukan untuk gue ngajak orang yuk kayak gini yuk kayak gini. Enggak, gue mengingatkan diri sendiri dengan cara gue bikin konten itu biar gue bisa baca-baca, gue bisa nonton lagi gitu, kayak lu kok bisa kasih ini ke orang lain tapi lu nggak bisa termotivasi sendiri gitu. Oke, wah keren sih, dari sebenarnya cuman buat diri sendiri tiba-tiba bisa nginspirasi orang lain. Keren. Iya. Keren. Oke, sekarang kita masuk ke segmen 2. Oke, nah jadi seperti yang aku bilang tadi, jadi kami melibatkan followers kami, Sobat Koma Podcast di Instagram nih. Jadi sebagian besar mengatakan kalau misalnya mereka kalau insecure mereka nangis, Kak. Nah, menurut Kakak itu wajar nggak sih, Wak? Wajar nggak sih kalau misalnya kelamaan atau semuanya selalu nangis-nangis? Mungkin ada yang kayak menghasilkan karya atau curhat ke teman atau apa gitu. Wajar kalau nangis gitu. Oke. Wajar nggak sih kalau nangis karena insecure, atau wajar nggak sih kenapa kita nangis karena insecure? Kayak karena kita sedih kan pasti. Gak mungkin dong kita seneng gara-gara kita insecure makanya kita nangis, nggak. Pasti gara-gara kita sedih. Nah, kalau ditanya wajar atau enggak, gue bilang wajar gitu. Karena cara orang menghadapi sesuatu atau suatu masalah, kita anggaplah insecure ini suatu masalah. Maksudnya karena kita kan awal-awal nggak tahu apa yang harus kita lakuin ya untuk mengatasi suatu masalah. Ya tiba-tiba aja nangis gitu, tiba-tiba aja turun air mata. Jadi mungkin kalau dibilang apa hal pertama yang lo lakuin kalau lagi sedih, ya lo nangis gitu. Karena kan jatuhnya ke value diri kita ya, kita bisa lihat itu, dan itulah yang kita pancarkan ke orang-orang. Kalau misalnya kita nggak percaya diri, kita insecure, orang lain akan melihat itu kan di dalam diri kita. Nah, ya jadi aku bilang kalau misalnya nangis itu wajar. Tapi tadi kan kamu nanya kalau misalnya nangisnya kepanjangan gitu gimana gitu. Karena lu nangis pun nggak butuh orang lain gitu. Lu nggak butuh orang lain untuk ada di samping lu, tapi nangis itu bisa bikin lu jadi lega, ya nggak? Kalau kita nangis itu bikin kita jadi lega. Oke, mantap banget. Nah, boleh dong Kak kasih tips nih, tips rasa insecure ketika kita mau memulai sesuatu, memulai dalam hal apapun nih, dalam hal berkarya. Oke. Jadi sebenarnya banyak ya cara gimana kita mau mulai berkarya. Tapi kalau tips dari aku adalah mulailah dengan apa yang kamu punya gitu. Kalau misalnya sekarang lu mau berkarya nih, kita berkarya bisa berkarya apa aja ya, misalnya mau ngegambar atau kita mau bikin YouTube channel atau misalnya kita pengen jadi penulis, ya mulailah dengan apa yang kita punya, dengan apa yang ada sama kita saat ini. Nah gitu. Nah dari situ kita shift lagi ke gimana caranya kita ngatasin rasa insecure ini biar nggak kepanjangan nih, biar nggak makin gede masalahnya gitu. Tapi nangis tuh wajar banget. Kita mau berkarya, kayak gue kayak content creator kan, gue nggak mulai dengan cara gue beli kamera dulu deh, gue beli
laptop dulu, beli iPad dulu gitu untuk memulai. Jadi dari hal-hal kecil aja, misalnya apa yang ada di sekitar kita maksimalin lah itu. Terus kalau misalnya ada omongan-omongan dari orang, ya biarin aja gitu, lanjut aja, pokoknya lakuin aja apa yang lu pengenin, dan pokoknya gas aja lah gitu, gas sama apa yang lu punya saat ini. Gue selalu sering banget nggak sih kita dengar kayak, udahlah nanti aja lah gue bikin ini kalau misalnya gue udah kayak gini gitu, atau nanti aja lah kalau misalnya gue udah lulus kuliah, atau nanti aja lah gue ngelakuin ini kalau misalnya gue ada waktu gitu. Gak bisa, gue yakin apapun yang kita mau lakuin itu ya kita harus maksimalin apa yang kita punya, maksimalin apa yang ada. Oke, gas. Boleh dong Kak, untuk mengakhiri Koma Podcast ini, boleh dong kasih pesan untuk orang-orang di luar sana yang mau berkarya tapi masih insecure. Oke. Pesan buat teman-teman yang masih insecure untuk memulai suatu karya, nggak akan ada orang yang sempurna. Tapi kalau misalnya kita mau berusaha, kita mau berjuang, pasti akan ada hasilnya. Mau hasilnya jelek, mau hasilnya bagus, itu urusan nanti gitu. Yang penting mulai aja dulu. Gitu. Pokoknya headline-nya yang penting mulai aja dulu. Gitu. Bener, mulai aja dulu, gas remblong ya. Oke sih Kak, jadi sekian dari Koma Podcast kita hari ini. Terima kasih banget buat Kak Alna udah luangin waktu dan berbagi cerita bersama Koma Podcast ya Kak. Oke. Melalui cerita Alna Hendrix, kita bisa belajar kalau rasa insecure itu sebenarnya wajar. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengenal diri kita sendiri dan sadar bahwa setiap kita memiliki nilai. So, jangan ragu untuk mulai berkarya ya. Semoga dari ceritanya bisa menginspirasi dan memberi semangat untuk Sobat Koma Podcast yang ingin berkarya. Gue Dianata, sampai jumpa Sobat Koma Podcast.